Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam semua. Selamat malam. Sebelumnya izinkan saya untuk mengawali pada sesi malam pada hari ini, yaitu untuk presentasi mengenai proposal kami, yaitu bisnis bakso Luhua. Sebelumnya proposal ini dibuat untuk memenuhi tugas besar mata kuliah kewirausahaan sebagai dosen pengampunya, yaitu Pak Anton. Dan video malam ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir sekolah pada semester genap ini. Selanjutnya pada video kali ini terdiri dari satu saya sendiri, Franceto, yang kedua Yanti Putri, yang ketiga Naya, yang keempat Lucia, yang terakhir Faisal. Selanjutnya. Untuk daftar isi sebagai berikut. Pertama, ide bisnis. 2, latar belakang. 3, target pasar. 4, modal. 5, target penjualan. 6, pemasaran. 7, penutup. Silakan untuk slide selanjutnya dibahas oleh teman saya. Silakan disambung. Oke, biar saya nyambung. Yang pertama itu ada ide bisnis. Bakso Lohua, bakso inovatif dengan campuran tepung terigu dan ubi jalar ungu. Daging sapi pilihan. Fokus pada keberlanjutan dan kesehatan yang menggunakan packaging ramah lingkungan. Pemasaran ditargetkan pada konsumen peduli kesehatan melalui pameran, kemitraan restoran sehat, dan pemasaran digital. Boleh lanjut slide? Untuk latar belakangnya, usaha bakso Lohua didasari oleh keinginan untuk menawarkan variasi makanan dengan rasa unik dan ciri khas di tengah era globalisasi ini. Harapannya, bisnis ini tidak hanya memberikan pendapatan tambahan, tetapi juga membuka peluang pekerjaan baru. Dengan fokus pada inovasi dalam penyajian bakso, diharapkan bakso Lohua dapat menarik perhatian konsumen, keberlanjutan bahan baku, dan familiaritas bakso di masyarakat Indonesia menjadi faktor pendukung, sehingga bisnis ini dianggap menjanjikan. Oke, slide selanjutnya boleh dilanjutin ya, Uci. Aku lanjutin ya. Oke, naik. Untuk target marketnya sendiri, di sini kita ada untuk semua kalangan umur, ada dari anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, dan mungkin anak-anak remaja lainnya. Yang kedua ada anak sekolah, mahasiswa, pekerja. Yang ketiga, kita target marketnya itu menggunakan media sosial. Terus yang keempat, orang-orang yang menyukai kuliner. Selanjutnya, di sini ada modal. Modal awal yang kita bikin adalah 5 juta. Harga jual per mangkoknya 20.000. Modal untuk pemasaran 200.000. Itu untuk media sosial dan brosur. Mungkin bisa dilanjut. Lucia boleh lanjut. Uci ke mute. Oke, untuk selanjutnya di sini ada target penjualan di mana untuk 4.200 mangkok per 1 bulannya, omsetnya itu adalah di 84 juta. Lanjut. Nah, untuk pemasaran di sini kita membuat media sosial yang terkonsep dengan tampilan yang bagus, menjalankan iklan dengan jangkauan wilayah sekitar, mencetak brosur dan ditempelkan atau diberikan kepada orang-orang di sekitar. Untuk slide selanjutnya dilanjutkan oleh Faisal. Lanjut. Mana? Ini apa namanya contoh Instagram dari bakso Lohua seperti yang tertera di gambar tersebut. Jadi penutup, lanjut. Penutup. Jadi dari ide bisnis sederhana ini diharapkan itu dapat memberikan pengalaman tentang cara mencari peluang usaha, bagaimana bekerja sama dengan sebuah tim dan cara memasarkan suatu produk. Jadi mungkin itu saja yang bisa kelompok kami jelaskan, kelompok kami paparkan mengenai
PowerPoint tentang kewirausahaan yang di mana usaha kita ini kan bakso bakso ini ya, bakso lohua. Dan jujur mungkin masih sedikit bakso lohua ini di kalangan masyarakat ya. Jadi ya kita sebagai kelompok kelompok pertama itu ingin memberikan orang-orang pengetahuan tentang ada nih bakso lohua gitu ya kan dari kelompok kita seperti itu. Jadi ya ada yang bisa ditambahkan silahkan. Mungkin Mas itu mau nambahin. Nih, Menurut biar aku yang tambahin deh sedikit bentar ya. Di era globalisasi saat ini yang tentunya sangat banyak buat mencari berbagai makanan dengan ciri khas dan berbagai rasa yang ditawarkan. Mungkin yang paling mungkin dilakukan dengan cara membuat dan menjual. Jadi di tim kami harapannya dengan usaha ini kami bisa mendapatkan pendapatan lebih dan mampu membuka lapangan kerja baru bagi semua orang. Yang apabila sudah berkembang, adapun untuk menjalankan usaha bakso lohua ini juga terbilang familiar di kalangan masyarakat Indonesia. Selain itu, dengan melakukan sedikit inovasi terhadap makanan, maka kami rasa peluang usaha ini untuk kedepannya jadi cukup menjanjikan dan untuk bahan bakunya sendiri bisa dengan mudah kami dapatkan di pasar-pasar tentunya. Ada lagi tambahannya? Bang Seto. Oke, saya ingin bertanya sebenarnya untuk teman-teman ini kan notabene kan kita kan kuliah di prodi ilmu komunikasi. Nah, itu kan bisa saja marketing komunikasi, PR ataupun broadcasting. Nah, menurut teman-teman untuk bisnis kita ini nanti bakso lohua ini kira-kira bagaimana promosi yang paling bisa kita jangkau secara sederhana tapi secara efektif mungkin, kira-kira teman-teman ada yang punya ide atau inisiatif untuk promosi untuk bakso kita? Mungkin kalau promosi karena kita di prodi ilmu komunikasi kan pasti ilmu komunikasi kan nggak jauh-jauh dari media sosial ya. Kemungkinan kan kita juga pakai media sosial buat promosiin bakso lohua kita gitu. Kita bisa berbagi template ke media sosial kayak ada Instagram, TikTok, ada YouTube juga. Mungkin yang paling minim paling mungkin kita upload ke ini ya, WA, status WA kan bisa ya. Status WA atau Instagram juga kita bisa pasang-pasang di Snap gitu. Buat mempromosiin usaha kita nih, bisnis kita nih. Kalau kita ini sebenarnya lagi bikin usaha bakso lohua yang dimana bakso lohua ini kan dibuatnya dari bukan yang daging biasa, maksudnya kita buat juga dari daging udang ditambahin dengan sayuran jamur. Terus ada Betul. Izin menambahkan. Ya, Izin boleh. menambahkan ya teman-teman ya. Kalau untuk pemasaran, teknik target pemasaran itu paling dekat itu adalah kita ke orang-orang sekitar, kayak ke keluarga, ke teman-teman terdekat kita masing-masing. Itu yang paling sangat efisien, paling bisa target pemasaran. Nah, dan ditambah lagi benar yang katanya Putri bilang kalau kita memang harus juga memperkenalkan bakso. Identik bakso lohua ini adalah dikenal dengan daging B2 ya, atau mungkin tidak bisa dimakan oleh Semua agama muslim seperti itu ya kan. Jadi kita mengenalkan bahwa bakso lohua ini juga bisa digunakan ya tadi seperti Mbak Putri bilang, bisa pakai daging udang, daging ayam seperti itu ya kan. Jadi kita memperkenalkan nih loh kalau bakso lohua itu bukan hanya melalui B2 aja, melainkan bakso daging pun bisa gitu. Iya, Mungkin yang lain. Lagian untuk bahan-bahannya juga mudah ditemuin kan, di pasar juga ada, di supermarket juga ada. Jadi Betul. bahan-bahannya ini minim-minim banget ya sebenarnya, nggak yang susah-susah banget gitu. Selain susah, bahan-bahannya juga maksudnya terbilang agak murah di kalangan kita. Ya, agak murah. Dan bakso saya sendiri juga udah pernah kok nyobain bakso lohua ini, emang rasanya tuh emang beda dari bakso-bakso lain ya. Karena kan yang saya coba ini sebenarnya bakso lohua yang dari daging udang campuran sama jamurnya juga, sama ada soun-sounnya juga. Jadi menurut saya bakso lohua ini termasuk ya bakso yang enak sih. Bisa digoreng juga, bisa dimasak kuah juga gitu.
Ada pendapat lain nggak dari teman-teman? Bang Seto mungkin? Kak Naya ingin menambahkan atau tidak? Oh, enggak, Bang Seto. Coba saya bertanya sama teman-teman, kira-kira dengan proposal yang kita bikin ini, kira-kira dengan sedemikian rupa yang kita buat ini, persentase kita bisa istilahnya bakso yang kita bikin ini bisa goal atau bisa laris tuh gimana ya kira-kira? Menurut teman-teman presentasinya seperti apa? Mungkin kalau menurut saya ya, Bang Seto, kayaknya kita harus jangan langsung promosi ke media sosial, tapi kayaknya kita harus eh, buat orang nyoba dulu nih makanan kita, bisnis kita. Menurut kalian tuh enak atau enggak? Atau kita juga butuh pendapat orang lain nih buat komentar tentang bakso yang kita buat kan sebelumnya. Misalnya kalau kita kayak minta teman-teman seangkatan kita dulu deh, cobain dong, tolong cobain bisnis kita nih enak atau enggak, kira-kira gimana? Kita juga harus butuh komentar dari mereka orang tentang makanan kita nih. Misalnya kayak baksonya ini kurang kurang ini ya atau kurang ini atau harusnya ada tambahan ini gitu. Nah, jadi kan itu kan jadi acuan buat kita ya sebenarnya buat perkembangan bisnis kita nih. Oh, kita dapat kritikan kayak gini. Oh, yaudah kita terima gitu. Jadi seenggaknya kita ada masukan buat usaha ini, Bang. Kayak gitu. Kita ada komentar dari orang-orang kayak baksonya kurang ini ya atau enggak kurang ini. Jadi kita bisa masukin nih. Oh, oke, kekurangan itu kita terima terus kita ubah lagi penyajiannya tuh maunya kayak gimana biar diterima di kalangan masyarakat juga tentunya. Seperti Terima itu ya. kasih Kak Putri, sangat bagus sekali. Mas Faisal, kira-kira ada pendapat lain? Kalau untuk sekarang kayaknya nggak ada ya. Mungkin cuman mau nambahin doang yang tadi aku bilang. Kalau misalkan apa sih tadi namanya, produk kita ini jangan langsung kayak dipasarkan gitu ya. Misalkan di apa namanya dicicipin dulu lah ya gitu kan. Misalkan ada yang Berarti kurang apa istilahnya enggaknya. kita bakar duit dulu ya, kita masak untuk gratis untuk orang-orang sekitar dulu gitu ya. Iya, harus harus Ya, orang-orang sekitar dulu biar orang-orang sekitar juga ada komentar nih yang seperti yang tadi aku kasih tahu. Kita juga butuh komentar orang lain tentang bisnis kita. Biar kita juga punya masukan buat bisnis ini kan. Kita butuhnya tuh enaknya tuh kayak gimana ya biar bisnis kita juga bisa dikenal sama orang atau bisnis kita juga perlu masukan yang lain tentang rasanya harusnya kayak gimana yang sesuai sama lidah masyarakat aja sih. Kira-kira bakso Luwa ini bisa ada frozen food-nya nggak sih? Oh ada kok bakso lohua ini ada frozen foodnya. Tapi untuk bakso lohua ini sebenarnya yang saya tahu cuman bertahan 3 hari ya kalau di kulkas. Jadi nggak boleh lama-lama di luar. Jadi kalau misalkan kalian beli bakso lohua dalam frozen foodnya ini, sebenarnya kalian udah harus masak dalam 1 hari itu sih sebenarnya. Boleh berkali-kali, cuman kalian nggak boleh terlalu sering keluar masuk kulkas karena takutnya ini bakso lohuanya ini jadi basi terus berlendir kan. Karena bakso lohannya sendiri juga kalau saya lihat dia nggak ada kayak pengawetnya sama sekali. Gitu. Kenapa saya Nah, kalau bilang untuk apa? Boleh Bang Seto dilanjut. Nah, kira-kira kalau untuk Kak Naya sendiri nih sebagai koki kita nih, kira-kira bakso luwa ini identik ciri khas menggunakan bahan-bahan seperti apa atau dia mau ngasih resep apa nih? Kak Naya boleh karena di Kalau untuk bakso Hua ini kan identiknya dengan vegetable ya. Kayak di sini banyak kayak topping-topping sayurannya, apalagi ada udangnya, ada wortelnya, ada jamurnya. Mungkin yang jadi ciri khasnya tuh di situ ya, karena nggak semua orang kan kayak makan makanan mungkin yang berdaging atau mungkin ada yang berdaging cuman dicampurin dengan sayur-sayurannya. Sebenarnya bakso loho ini juga bisa kok buat cemilan, gak harus buat makanan berat juga. Kalian juga bisa goreng bakso loho ini buat cemilan kalian kalau lagi bosen gitu. Jadi nggak berpatokan bakso loho ini ke makanan yang berat enggak, tapi bisa buat cemilan juga kayak gitu. Kira-kira ada lagi ya tambahannya. Udah sih kalau menurut saya cukup.
Kira-kira ada yang ingin menambahkan lagi? Mungkin kayaknya untuk itu bisa kita segerakan deh untuk bisnis ini. Ya, kayaknya menarik deh. Jadi Doakan saya saja. Sebenarnya saya cuma bacakan coba ya. untuk Terus menurut Mungkin dari Bang Faisal, Seto sendiri gimana? Menurut Bang Seto tentang kita kan udah buat proposal ya, udah buat proposal, udah buat PPT juga. Aku mau tahu dong komentar dari Bang Seto tentang apa bisnis kita ini. Oke, sedikit izin menambahkan ya, kalau menurut saya sih sejauh ini dengan proposal yang kita bikin dan ya sudah sangat bagus sih kalau misalkan kita sesuai dengan apa yang kita sesuai apa yang kita bikin dan tahu proporsi masing-masing ya, kayaknya bakso luwaknya mungkin salah satu makanan yang bisa menjadi favorit untuk kita semua sih. Ya, saya berharapnya kayak gitu ya Bang Seto. Ada masukan lain mungkin? Nggak sih, mau nanya aja. Ini kan di luaran sana kan mungkin banyak pesaing-pesaing kita nih. Gimana sih cara kita nanggapin supaya kita nggak terlalu gimana-mana gitu sama pesaing? Maksudnya kayak kita nggak terlalu ngambil sisi negatifnya atau sisi positifnya saja. Sebenarnya Ngerti kalau nggak? buka usaha kayak gini sih nggak perlu buat jadiin patokan ya pesaing-pesaing yang lain. Ya, kita fokus aja sama bisnis kita. Lagian kalaupun usaha kita berjalan juga itu kan udah rezeki dari usaha kita dong. Jadi kita nggak perlu fokus ke usaha orang lain gitu. Jadi kita nggak boleh berpatokan usaha lain yang lebih lebih sukses dari kita itu kita sebenarnya juga nggak boleh sih. Jadi lebih bagusnya itu kita lebih fokus ke usaha kita aja gitu. Terus nge-branding bakso lohua kita tuh kayak gimana maunya gitu. Jadi nggak boleh berpatokan ke usaha orang lain. Kalau misalnya kita berpikir kayak gitu, Mungkin Bang jatuhnya Seto mau nambahin. kita minder. Izin menambahkan, boleh dilanjut Kak Putri, nanti Enggak aku bang, udah lanjut aja deh, lanjut. Bang Seto boleh lanjut aja nggak apa-apa. Oke, mungkin dari kelompok kita cukup sekian kali ya. Bang Seto Penjelasan tadi dan Bang mau Seto nanya. ada mau nambahin lagi nggak? atau mungkin ada yang mau ditambah lagi? Terakhir kelompok kita. Bang Seto maaf ke mute. bagaimana? Ini ada ini nggak bang? Mungkin Bang Seto bisa Masalah ngejelasin tentang pesaing-pesaing di ya luar sana. tentang pesaing. Kurang jelas? Gimana? Bang Seto mungkin bisa nambahin tentang pesaing-pesaing di luar sana yang mungkin juga buka bisnis kayak kita tuh. Menurut Bang Seto gimana? Mungkin Bang Seto punya strategi sendiri. Sebenarnya sih strategi yang tadi yang sudah diutarakan teman-teman itu sebenarnya benar. Pertama itu kita jangan langsung jualan gitu. Jadi kita pertama-tama itu istilahnya kita bikin dulu dengan proporsi yang sedikit. Kita coba dulu untuk kalangan kita sendiri, untuk kita berlima lah. Habis itu kalau kita udah merasa cocok semuanya, baru kita nanti bikin satu step di atasnya. Mungkin kita bikin 10 porsi. Kita tester dulu nih untuk 5 teman kita kayak atau 10 teman kita. Nah, dari situ kita bisa amati lagi kekurangannya apa, kelebihannya apa saran dari yang makan bakso ini gitu. Jadi tidak serta-merta kita bikin bisnis ini langsung kita buka, jangan. Jadi nanti kita meminimalisir kerugian-kerugian nanti yang kita alami. Oke, thank you Bang Seto. Mungkin Misal seperti mungkin itu. ada tambahan lain nggak? Atau mau kasih masukan tentang proposal atau PPT yang udah kita buat nih gitu? Kayaknya untuk proposal yang kita bikin sih kayaknya sudah bagus ya. Jadi cuman kita paling nanti kita bagaimana kita mengeksekusi dari proposal ini, semoga ya kita bisa mengeksekusi dan kita bisa sukses lah membuat apa yang kita bikinin. Oke, thank you Bang Seto. Untuk Bang Seto sendiri gimana? Ada niatan nggak buat ngejalinin bisnis kita ini? Atau Bang Seto mau buka usaha sendiri buat bisnis lain gitu yang di luar bakso lohua?
Gimana Bang Seto tanggapannya? Mungkin bisa ditutup aja Putri. Oke, semuanya. Jadi intinya kita nggak boleh berpatokan. Jadi inti dari presentasi kali ini sih kita sebenarnya nggak boleh berpatokan sama usaha orang lain ya. Cukup fokus sama bisnis apa yang kita jalanin. Terus nggak boleh terlalu langsung ke promosi yang ke media sosial ataupun lain. Yang intinya kita juga harus butuh komentar orang lain buat berkomentar tentang bisnis yang kita jalanin pastinya. Ya mungkin sekian dari kelompok kita ya. Terima kasih semuanya sudah berpartisipasi ikut presentasi malam ini. Semoga kalian sukses selalu, sehat selalu. Selamat malam semuanya. Dadah. Terima kasih. Wah.